hanya awal yang baru. Aku melangkah masuk ke kamar asrama yang tenang, jantungku berdebar-debar dengan campuran semangat dan gugup. Di mana dia? Pikirku sambil melirik ke sekitar dinding kosong dan tempat tidur yang tak terisi. Keluargaku tidak datang untuk mengantarku, hanya saudaraku yang masih punya 2 tahun lagi di sekolah menengah. Kenapa hal itu penting? Aku memarahi diriku sendiri. Untuk sekali ini, aku sedang menciptakan jalanku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba melepaskan rasa kecewa yang masih menggelayuti. Karena teman sekamarku belum datang, aku memutuskan untuk memberi diriku sedikit distraksi. Aku mengganti pakaianku dengan celana pendek yang nyaman dan kaos, kemudian berjalan keluar, bersemangat untuk menjelajahi kampus. Aku tidak bisa menahan senyum saat memikirkan Ferrari merah cerah yang diberikan saudaraku sebagai hadiah kelulusan. Aku mengambil kunci dari lemari mini dan beranjak keluar, rasa semangat menggelora di dalam diriku. Di tengah jalan, aku bertabrakan dengan sosok yang solid. "Off! Kau baik-baik saja di sana. Kau sudah punya tampang mahasiswa baru yang tersesat," guyon seorang pria tinggi dengan rambut coklat yang acak-acakan dan mata hijau hangat. "Oh, maaf tentang itu. Aku baik-baik saja, hanya sedikit kikuk," jawabku dengan tergagap, tersenyum gugup. "Aku Nick, omong-omong. Tahun kedua di sini, siapa namamu?" dia bertanya dengan ramah. "Cat, atau Kitty," balasku, rasa gugupku sedikit mereda. "Baru saja lulus dan senang bertemu denganmu, cantik, aku akan mengingat itu," dia menggoda, membuat pipiku memerah. Sebelum aku bisa menjawab, seseorang memanggilnya, dan dia melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal, berjanji untuk bertemu nanti. Aku masih memerah ketika menyadari bahwa aku pasti terlihat konyol berdiri di sana. Begitu aku kembali tenang dan melanjutkan langkah di koridor, aku bertabrakan dengan orang lain, kali ini sebuah kehadiran yang hangat dan lembut. "Oh, maaf," seruku, melihat ke atas ke sepasang mata abu-abu milik seorang gadis cantik berambut coklat gelap. "Apakah ini sesuatu yang dialami mahasiswa baru?" "Aku janji, aku tidak akan menggigit," ia bergurau, senyumnya menular. Aku hanya terkejut dengan bagaimana, "Yah, kau membuatku terkejut," aku mengaku, jantungku berdebar lagi. "Percayalah, aku sudah diberitahu bahwa aku memiliki efek itu," jawabnya dengan kedipan nakal. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, senyumnya berubah menjadi khawatir saat ia merasakan kecanggungan dari diriku. "Ya, hanya sedikit rindu rumah," aku menggerutu. Dia tertawa, mengangkat alisnya. "Yah, silakan bergabung dengan klub itu. Bagaimanapun, aku punya barang-barang untuk dibongkar. Mungkin kita akan saling lihat," katanya sambil melintas di sampingku. "Tunggu. Apakah kau di kamar 233? Aku meluapkan. "Ya, bagaimana kau tahu?" tanyanya, rasa ingin tahunya terlihat di wajahnya. "Yah, karena aku teman sekamarmu," kataku, merasakan campuran kegembiraan dan kecemasan. Matanya bersinar nakal saat ia menjawab, "Itu mungkin menjadi masalah." "Kenapa?" tanyaku, terkejut. "Karena aku gay," jawabnya dengan santai, nada suaranya seolah biasa saja. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Apakah dia akan merasa tidak nyaman tinggal bersamaku? Kemudian, dia melambaikan tangan di depan wajahku, memecah keheningan itu. "Hai, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan raut wajah yang benar-benar khawatir. "Ya, tidak masalah. Aku sama sekali tidak keberatan," kataku sedikit terlalu cepat. Awalnya dia tampak terkejut, tetapi kemudian tersenyum lebar. "Bagus. Aku Lauren. Sampai jumpa nanti," katanya sambil melangkah masuk ke kamar asrama kami.
Saat aku berjalan untuk mengambil pizza untuk makan malam, aku mencoba mengusir rasa tidak nyaman itu. Ketika aku kembali, sudah gelap dan aku buru-buru menaiki tangga. Aku mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Setelah berusaha membuka kunci, aku melangkah masuk, hanya untuk disambut dengan teriakan memekakkan telinga. Ah, kami berteriak kaget, dan Lauren hampir terjatuh dari tempat tidurnya. Aku mengetuk, aku protes, merasa campuran antara geli dan malu. Aku sedang memakai headphone. Kau membuatku terkejut, dia terengah-engah, matanya terbelalak. Maaf tentang itu. Aku membawa pizza. Mau? Oh, luar biasa. Terima kasih, dia tersenyum saat meraih sepotong. Aku rasa itu berarti aku berhutang padamu makan malam besok. Tentu saja, aku tertawa, merasakan ketegangan di antara kami mereda. Jadi, seharusnya kita menetapkan beberapa aturan teman serumah, tanyanya, masih mengunyah pizzanya. Tentu. Aturan pertama, kita berkomunikasi, aku menyarankan. Pasti. Oh, apa namamu? Dia bertanya sambil mengerutkan alisnya secara main-main. Cat. Tapi tolong, apapun kecuali Cat Harry nih, aku tersenyum gugup. Lauren. Aku rasa kita harus bertukar nomor untuk berjaga-jaga jika salah satu dari kita perlu menghubungi, katanya sambil mengeluarkan teleponnya. Saat kami bertukar nomor, kami mengobrol tentang latar belakang masing-masing. Lauren mengungkapkan bahwa dia berasal dari Washington dan telah tinggal di panti asuhan selama sebagian besar hidupnya setelah kehilangan orang tuanya. Aku merasa kasihan tetapi terinspirasi oleh ketangkasannya. Maaf mendengarnya, kataku dengan tulus. Terima kasih, tetapi itu bukan kesalahanmu, dia tertawa. Kau tidak membunuh mereka atau apapun. Kami berdua tertawa, bersyukur atas banter santai yang telah berkembang di antara kami. Akhirnya, kami menyelesaikan percakapan kami, menguap saat malam semakin larut. Lauren, dalam sekejap, sudah tertidur. Aku meluangkan waktu untuk merenung, merasa puas. Kuliah adalah awal yang baru, dan mungkin situasi teman sekamar ini akan membuka jalan bagi persahabatan tak terduga yang penuh dengan tawa dan pemahaman. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari melalui jendela, menciptakan cahaya hangat di seluruh ruangan. Aku terbangun, melirik jam. Aku terlambat. Dengan panik, aku melompat dari tempat tidur dan bergegas bersiap-siap. Setelah mandi cepat dan mengenakan celana jeans serta hoodie yang nyaman, aku mencium udara saat keluar dari kamar mandi. Lauren, aku memanggil, berharap menemukannya sudah bangun. Tidak ada jawaban. Aku mengintip ke ruangannya dan melihatnya masih terkulai di bawah selimut, hanya satu gumpalan di tempat tidur. Aku harus mengakui, dia terlihat cukup menggemaskan seperti itu. Aku memutuskan untuk membiarkannya tidur sedikit lebih lama, jadi aku pergi ke dapur umum untuk mengambil sarapan cepat. Dapur ramai dengan mahasiswa lain, beberapa sibuk membuat kopi, sementara yang lain berkumpul, membahas rencana mereka untuk hari itu dengan penuh semangat. Aku mengisi mangkuk dengan sereal dan menuangkan susu, semua sambil mencoba mengusir kantuk pagi. Hei! Mahasiswa baru di sini, seseorang memanggil. Aku berbalik dan melihat Nick melambaikan tangannya dari seberang ruangan. Selamat pagi, Nick, aku tersenyum, jantungku berdetak sedikit lebih cepat saat melihatnya. Tidakkah kau mengharapkan untuk melihatmu sepagi ini? Apakah kau sudah bertemu teman sekamarmu? Dia bertanya, mengangkat alis dengan senyum yang memesona itu. Aku sudah. Dia benar-benar keren, sebenarnya. Namanya Lauren, jawabku, merasakan gelombang kebanggaan. Oh, hebat. Aku rasa kalian berdua akan baik-baik saja, dia sangat down to earth. Hanya saja hati-hati, dia bisa sedikit sarkastik, dia tertawa,
dan aku tersenyum menyetujuinya. Terima kasih atas informasi ini, kataku sembari terkekeh. Saat itu, aku menyadari langkah lembut di belakangku. Kalian pasti sudah menebaknya, itu Lauren, akhirnya terbangun. Selamat pagi, pemalas, aku menggoda, dan dia mengerang dramatis, menggosok-gosok mata tidur dari wajahnya. Pagi. Aku seharusnya menjadi orang yang suka pagi, tetapi aku rasa aku melepaskannya ketika aku berusia 18, dia menjawab, menahan ngantuk. Kau tidak bisa disalahkan untuk itu. Nick ikut menanggapi. Kau harus ambil sarapan sebelum semuanya lenyap. Saat Lauren berjalan sedikit ke arah meja, aku memperhatikan dia dan Nick bertukar lelucon ramah, tertawa tentang petualangan terakhirnya dari tahun sebelumnya. Aku merasakan ketenangan, aku menyukai kepribadiannya, dan melihat dia berinteraksi dengan temanku yang baru terasa seperti kemenangan kecil. Setelah sarapan, kami kembali ke kamar untuk mengumpulkan buku-buku untuk kelas pertama kami. Lauren mengenakan sweater oversized favoritnya, dan kami berdua mengambil tas kami. Siap untuk hari pertamamu? Tanyanya, suaranya mencerminkan dorongan dan rasa ingin tahu. Pasti. Hanya sedikit gugup, aku mengakui, merasakan kembang di perutku. Dia tertawa ringan, percayalah, semua orang juga sama gugupnya. Ini seperti momen hari pertama sekolah yang besar sekali lagi. Poin yang bagus. Hanya tinggal bersama, bukan? Aku mengusulkan. Kami keluar ke kampus yang hidup, suasana berdenyut dengan kegembiraan dan obrolan. Mahasiswa muda berlari antara gedung-gedung, menggenggam cangkir kopi dan ransel yang penuh dengan perlengkapan. Saat kami mencapai kelas pertama, aku merasakan kegugupan meningkat lagi. Ruang kuliah dipenuhi mahasiswa, bercakap-cakap antusias dan bersiap-siap menetap di tempat duduk mereka. Cukup duduk di sampingku. Kamu akan baik-baik saja, Lauren mendorong, meluncur ke sebuah kursi. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa tenang saat bergabung bersamanya. Profesor masuk, dan ruangan itu pun menjadi hening. Aku meluangkan waktu untuk menyerap suasana, aula besar, wajah-wajah antusias, dan suara profesor yang membahas silabus. Aku merasakan rasa memiliki menyelimuti perutku. Lauren membungkuk, membisikkan lelucon kecil dan komentar selama kuliah, membuatku terhibur dan fokus. Aku menyadari betapa mudahnya berbicara dengannya, bahkan di tengah kelas yang bisa dibilang membosankan. Setelah kuliah, kami menemukan diri kami di pelataran yang ramai, dikelilingi oleh mahasiswa, selebaran, dan tenda makanan. Mari kita cek beberapa klub, usul Lauren, melirik spanduk besar di atas meja yang memamerkan berbagai organisasi. Kami berjalan dari meja ke meja, menyerap semua peluang untuk bergabung dengan klub, dari seni hingga aktivisme, dan semua yang ada di antaranya. Aku merasakan dorongan adrenalin. Ini adalah tempat yang kaya akan kemungkinan. Hei, apa pendapatmu tentang bergabung dengan aliansi LGBTQ? Tanya Lauren, memperhatikan meja berwarna-warni dengan anggota yang membagikan selebaran. Aku setuju, jawabku tanpa ragu, merasakan kegembiraan dengan ide itu. Bagus. Mereka benar-benar hebat. Percayalah, dia tersenyum, menggerakkan kami ke arah meja itu. Saat kami mengobrol dengan anggota, aku memperhatikan persahabatan dan dukungan yang memancar dari setiap orang. Rasanya menyenangkan mengetahui ada orang-orang yang sudah memperhatikan mahasiswa baru, menciptakan ruang yang aman dan inklusif. Kemudian, kami beristirahat dan menemukan tempat tenang di atas rumput, berbagi tawa dan cerita tentang latar belakang kami. Lauren menceritakan cinta terhadap menari, dan bagaimana, meski keadaan sulit, ia menemukan kebahagiaan dalam mengekspresikan diri melalui gerakan. Aku rasa kau akan menjadi penari yang luar biasa, kataku, terkesan. Mungkin.
Tapi hanya setelah secangkir kopi atau dua, dia menggoda, menggigit sandwich-nya. Seiring berjalannya hari, aku sadar betapa cepatnya rasa gugupku lenyap. Memiliki Lauren di sisiku membuat perbedaan yang besar. Matahari mulai terbenam saat kami menuju kembali ke asrama. Cahaya hangat menerangi kampus. Tepat saat kami membelok di sudut bangunan, Lauren menoleh kepadaku, ekspresinya serius. "Kat, aku senang kau adalah teman sekamarku," katanya dengan tulus. "Aku juga, Lauren. Aku rasa kita akan memiliki tahun yang hebat," balasku, merasakan denyut kegembiraan yang sama yang kuterima di pagi hari. Saat kami masuk ke asrama, aku merasakan harapan yang luar biasa untuk petualangan yang akan datang, terhampar di depan kami seperti halaman yang belum ditulis dari sebuah cerita yang belum diceritakan. Kembali di kamar asrama kami, suasananya beranjak seiring matahari tenggelam di bawah cakrawala, membenamkan semuanya dalam cahaya senja yang lembut. Aku meletakkan tas dan menjatuhkan diri di tempat tidur, merasakan gelombang emosi dari hari pertama yang mengalir menjadi kehangatan yang nyaman. "Baiklah, apa yang selanjutnya dalam agenda kita?" tanya Lauren saat ia mengeluarkan barang-barangnya, memberikan tatapan nakal padaku. Aku tertawa, aku tidak tahu apakah aku siap untuk belajar saat ini. "Mari kita lakukan sesuatu yang menyenangkan." "Kesenangan adalah spesialisasiku," dia mendeklarasikan dengan senyum ceria. "Bagaimana kalau kita ambil es krim dari toko kecil di luar kampus?" Aku dengar mereka punya 12 rasa berbeda. "Aku setuju." "Poin bonus jika salah satu rasanya adalah cookie dough," balasku dengan semangat. Setelah sedikit merapikan diri, kami berjalan keluar, udara malam yang sejuk menyentuh kulit kami. Saat kami berjalan melintasi kampus, energi dari hari itu masih menggantung di udara, membungkus kami dalam keakraban yang terasa hangat dan mengasyikkan. Toko es krim ramai dengan mahasiswa merelaksasi diri setelah hari pertama mereka. Kami melangkah masuk, disambut oleh aroma manis kon waffle. Setelah percakapan ceria dengan kasir, kami keluar dengan 2 kon di tangan, dipenuhi oleh gundukan kebaikan berwarna cerah dan krim. "Oh Tuhan, ini enak sekali," teriakku setelah mengambil suapan pertama dari rasa cookie dough, mencicipi potongan adonan di dalam vanila yang kaya. "Kan? Aku bilang ini membuatmu senang," Lauren berkata, matanya bersinar ceria. "Tapi mari kita uji rasa ini. Menurutmu aku memilih rasa apa?" Aku akan menebak sesuatu yang fruity?" "Seperti stroberi," kataku, senyum mencolok di bibirku. Menggigit konnya, dia mengangkat alis secara dramatis dan menggelengkan kepala. "Oh tidak, temanku. Itulah mint chocolate chip. Juara sejati dalam hierarki es krim." Itu jahat," aku berpura-pura terkejut, menjatuhkan konku dalam kepanikan pura-pura. Kami berdua tertawa, menarik perhatian beberapa pejalan kaki. Setelah petualangan es krim kami menemukan tempat yang nyaman di pelataran, berbaring di atas rumput di bawah kanopi bintang. Rasanya surreal bisa begitu nyaman sudah, berbagi cerita dan tawa, seolah-olah kami telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. "Ceritakan lebih banyak tentang dirimu, Kat," katanya, bersandar dengan tangannya di belakang kepala. "Apa kisahmu?" Aku ragu sejenak, tetapi kemudian kata-kataku mengalir tentang keluargaku, ketakutanku tentang kuliah, dan harapanku untuk babak baru dalam hidup ini. Malam itu penuh dengan cerita, impian, dan tawa yang menggema ke dalam malam. Lauren mendengarkan dengan seksama, sesekali berbagi sedikit tentang masa lalu, perjuangan, kemenangan, dan segalanya yang membawanya ke titik ini. Dia berbicara tentang cintanya pada menari, bagaimana itu membantunya mengatasi, dan kekuatan yang dibawanya ke dalam hidupnya. "Aku berharap bisa mengekspresikan diri seperti itu," aku mengaku. "Mungkin suatu saat aku akan coba." "Kau seharusnya."
Hanya langsung, temukan ritmemu. Semua tentang merasakannya, Lauren mendorong. Saat kami berbaring di bawah bintang-bintang itu, aku mengalihkan pembicaraan ke rencana kami untuk semester ini. Kami mulai merencanakan ide-ide untuk kelas, klub, dan aktivitas yang ingin kami coba. Semangat kami semakin meningkat dengan setiap ide yang dibagikan. Akhirnya, dinginnya malam mulai meresap, mendorong kami untuk kembali ke asrama. Begitu sampai di dalam, kami menetap di tempat tidur masing-masing. Aku mencapai lampu meja, memberikan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Kat, aku hanya ingin bilang. Aku benar-benar senang kita menjadi teman sekamar, Lauren berkata serius. Aku juga, balasku, merasakan hubungan yang tumbuh. Bagus bisa memiliki seseorang untuk berbagi pengalaman ini. Saat percakapan itu mengalir, kami membahas segalanya, dari ambisi masa depan hingga ketakutan konyol, menciptakan ikatan yang terasa tanpa usaha dan alami. Rasa gugup yang menyertai pertemuan pertama kami telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa persahabatan dan pengertian. Rasanya ini adalah awal yang baru, ya? Awal baru kami, kataku merenung, merefleksikan betapa luar biasanya hari ini. Benar sekali, Lauren menjawab dengan senyum lembut. Dan aku tidak sabar untuk apa yang akan datang selanjutnya. Dengan itu, kami berdua menyelami keheningan yang nyaman, merasakan beratnya kegembiraan hari itu mulai menarik kami ke arah tidur. Di bawah ritme lembut detak jam, aku menutup mata, senyum kecil menghiasi bibirku saat memikirkan semua kemungkinan yang menanti kami di hari-hari mendatang. Kuliah lebih dari sekedar kelas dan kuliah, ini tentang persahabatan yang terbentuk, pelajaran yang dipelajari, dan petualangan yang menunggu untuk terungkap. Aku terlelap mendengarkan tawa dan janji pengalaman baru, bersyukur atas perjalanan yang akan kami jalani bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar di rumah.